Dari harga yang 1,5 juta per ekor, sekarang dengan burung yang kualitas terbaik atau termahal di kandang yang sudah pernah terjual di harga 38 juta per ekor. Awal ternak di tahun 2012 dimulai dari jenis seadanya sih waktu itu. Mulai dari green biasa, pastel, inu, dan jenis-jenis yang pada umumnya. Saat itu warna inu di kisaran 6 juta per ekor. Itu salah satu daya tarik saya untuk menggeluti dunia agapornis di jenis inu mata merah. Untuk Personatus saya fokus dimulai tahun 2015. Di situ saya berpikiran atau lebih ingin mengembangkan jenis Personatus, karena di waktu itu spesies Personatus sudah mulai ditinggalkan karena ada mutasi baru opalin di tahun 2015. Hingga sampai saat ini kurang lebih sudah kisaran 5 tahun saya untuk mengembangkan Personatus. Tujuannya membuat burung Personatus yang sesuai dengan standar internasional. Jadi nggak seperti Personatus di pasaran. Kebanyakan kan dari posturnya yang di bawah rata-rata, kepala hitam yang enggak sesuai dengan yang diakui oleh standar internasionalnya. Tujuan akhir membuat burung Personatus dengan standar kontes untuk menjuarai event-event kontes yang ada di Indonesia. Ya, cita-cita ke depan yang lebih jauh sih untuk standar kontes internasional. Cuma masalah di Indonesia, masalah perizinan yang bikin agak susah untuk nembus internasionalnya. Banyak pertanyaan tentang burung Personatus. Apa sih burung Personatus? Burung ini apakah sudah masuk Personatus? Personatus itu adalah salah satu jenis dari 9 jenis burung labet Personatus, khususnya di kepala hitam. Ada lagi Fishery yang kepalanya oranye. Banyak orang bilang hijau muka merah atau hijau sayur lah kalau di pasaran. Ada blackchick, ada nyasa, rusicolis, nigrigenis, tarantus. Total ada 9 spesies dalam jenis lovebird. Saya fokus di Personatus untuk mendalami Personatus, membuat dia burung yang benar-benar sesuai standar. Dari spesiesnya Personatus, warna kepala hitam pekat. Untuk standarnya ada green Personatus dengan kepala hitam, warna kuning melingkar dari dada sampai tengkuk, dan warna tubuh hijau. Itu warna standar Personatus, atau orang-orang bilang well tap atau asli di alamnya seperti itu. Tapi kita juga akan mengembangkan mutasinya. Ada blue Personatus, ada dark blue Personatus, kalau yang di pasaran orang bilang mangsi, kobal, ada juga violet. Semuanya jenis Personatus itu hanya boleh disilangkan dengan sesama Personatus. Banyak di pasaran ditemui burung-burung Personatus yang kepalanya kurang pekat atau yang cemong dalam bahasa pasar. Itu kan dikarenakan jenis Personatus disilang dengan non Personatus, misalkan Personatus dengan Fishery atau Personatus dengan nyasa. Makanya di sini saya ingin fokus di Personatus untuk membuat galur Personatus benar-benar sesuai dengan aturan atau dengan standarnya. Judul Personatus hanya dengan burung Personatus tanpa spesies lain. Awal mula kenapa saya menekuni Personatus atau memilih jenis Personatus itu karena saya tertarik dengan warna kepala hitamnya. Saya rasa Personatus itu salah satu spesies lovebird yang mempunyai 3 warna kontras, dari mulai kepala hitam, kuning, dan hijau. Jadi warnanya benar-benar kontras. Itu yang membuat saya benar-benar tertarik ke Personatus. Yang kedua juga karena tampilannya garang. Kalau menurut saya suka burung ini karena tampilnya garang daripada seperti Fishery yang cantik. Saya lebih suka yang garang. Itu untuk salah satu pilihan saya ke Personatus. Awal mula dulu untuk ternak Personatus dimulai di tahun 2015. Kurang lebih awal mula ada 1 pasang, itu pun belinya per ekor di harga kisaran 1,5 juta.
Tapi yang saya beli bukan burung Personatus yang bagus, tapi burung-burung standar. Saya bilang standar, dia sudah memenuhi kriteria Perso. Dari situ saya kembangkan sampai saat ini untuk membuat burung yang standar itu menjadi burung yang kualitas. Dari harga yang 1,5 juta per ekor, sekarang dengan burung yang kualitas terbaik atau termahal di kandang yang sudah pernah terjual di harga 38 juta per ekor. Itu pun burung yang sudah memenuhi kriteria standar kontes dan standar Personya. Awal mula enggak ada sih informasi di tahun 2015 tentang Perso yang bagus itu bagaimana, susah. Kita tanya ke sana ke sini pun jarang ada jawaban, semuanya serba rahasia. Di situ saya mulai mengenal salah satu peternak dari Eropa via chatting dan Google Translate. Saya coba lebih intent untuk menanyakan Personatus yang benar itu seperti apa, perawatannya bagaimana. Dan sampai perjalanan sampai saat ini saya rasa belum finish ya. Ini masih tahap terus memperbaiki karena untuk kualitas tidak ada kata finish. Jadi semuanya harus perlahan-lahan untuk ibaratnya modal pas-pasan seperti saya. Kecuali kalau Anda punya modal yang lebih, ya bisa jadi bisa langsung beli dengan burung yang langsung di kualitas standarnya. Contoh yang sudah ada beberapa ekor ini siap kirim ke Juragan di luar pulau, itu per ekor kisaran 30 juta. Itu kalau sudah ada uang atau modal yang besar. Tapi kalau untuk modal pas-pasan seperti saya, tidak perlu khawatir. Kita tetap bisa menghasilkan burung kualitas dengan cara konsisten, belajar, dalami dulu apa sih Personatus, bagaimana Personatus, gimana perawatannya. Dan dari situ nanti kita akan bisa menghasilkan burung-burung kualitas dari jenis Personatus. Untuk harga dari awal Personatus dulu, memang waktu 2015 itu kurang begitu bisa menjanjikan karena waktu itu lagi boomingnya opalin atau dalam bahasa pasar biola. Awal-awal dulu saya jual di harga katakan anakan di kisaran 1 juta itu masih susah. Karena orang juga belum paham apa sih Personatus atau bagaimana jenis Perso yang bagus. Tapi lama-kelamaan orang sudah mulai paham dengan belajar bersama di dalam sebuah komunitas. Salah satunya ada Agapornis Indonesia. Di dalamnya kita membahas semua tentang standar burung yang benar. Dari mulai perawatan, ciri-ciri khususnya. Biar teman-teman dalam anggota itu nggak sampai salah arah seperti yang saya alami dulu waktu beli. Alih-alih pingin Personatus dapatnya dakocor atau dakocan kata harga di pasaran. Dari Agapornis Indonesia kita banyak belajar bagaimana burung yang benar, perawatan, terus standarnya ya, standar Personatus yang diakui atau standar internasionalnya. Untuk harga perlahan-lahan dari 1 juta awal sampai 500.000 pernah terpuruk sampai harga 500.000, saya tetap konsisten untuk memperbaikinya. Dengan di tahun 2016-17 itu mulai bangkit karena mulai banyak teman-teman yang paham tentang burung yang kualitas, nggak asal burung. Itu harga saya jual di harga 12 juta untuk anakan. Dan sampai saat ini seperti yang saya bilang tadi bisa sampai tembus 38 juta per ekor. Untuk teman-teman peternak Personatus yang lain pun, contoh salah satu teman di daerah Sidoarjo itu dia bisa menjual 1 ekor Personatus dengan harga fantastis 80 juta. Burung yang menjuarai beauty contest. Jadi intinya kita mencetak burung kualitas untuk mengikutkan ke standar kontes. Jadi bukan hanya kontes singing tapi beauty contest. Untuk harga pasaran untuk saat ini untuk green Personatus atau hijau, kata orang-orang hijau Personatus di kisaran 3 juta per ekor. Untuk harga pasaran di luar sana saya kurang paham ya, mungkin di kisaran 1,5 sampai 2 juta. Harga ini nggak berubah untuk kelas green yang biasa atau green versus standar. Standar spesies, bukan standar kontes ataupun standar kualitasnya. Itu kisaran di 2 sampai 3 juta. Untuk burung yang memenuhi kriteria untuk burung kualitas, untuk standar kontes di kisaran 5 sampai 10 juta per ekor. Untuk burung yang sudah menjuarai kontes, ya seperti yang sudah di kisaran 20 sampai 30 50 juta pun bisa untuk harga per ekor. Karena burung yang sudah menjuarai kontes berarti burung itu sudah dipastikan benar-benar dari standar kualitas dan standar yang benar. Untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk fokus di Personatus, dari pengalaman saya yang kemarin-kemarin, untuk pertama
sebelum Anda membeli burung Personatus itu pelajari dulu apa Personatus, bagaimana Personatus, dan lain-lainnya. Setelah Anda paham dan mengerti apa sih jenis burung Personatus, Anda bisa mulai membeli atau mencarinya ke teman-teman atau ke peternak-peternak yang memang fokus dan mengembangkan jenis Personatus. Untuk memulai, untuk yang dari segi harga paling rendah mungkin cukup disiapkan di kisaran 5-6 juta untuk per pasang. Nah, dari mulai Anda sudah menyiapkan burung, Anda pelajari dari segi pakannya juga, perawatan. Untuk burung-burung standar kita butuh perawatan dan pakan yang kualitas untuk menghasilkan anak-anakan yang bagus. Dari usia ternak minimal 1 tahun untuk dikembangbiakkan. Jadi sebelum 1 tahun jangan diternak atau jangan dikembangbiakkan. Terus untuk masalah produktivitas dalam 1 tahun, ada baiknya dalam 1 tahun 3 kali, maksimal 3 kali dalam 1 tahun. Fungsinya kan untuk mengembalikan kondisi indukan. Sama halnya seperti seorang wanita yang ibaratnya disuruh terus melahirkan kan juga kasihan. Posisinya, jadi kita harus punya waktu jeda untuk burung itu istirahat kembali ke kondisi yang prima untuk menghasilkan anak-anakan yang kualitas bagus. Untuk pakan, kebanyakan orang-orang di sini kan millet putih aja udah cukup kok, nggak perlu yang ribet-ribet dan mahal. Sama halnya dengan manusia juga, kalau kita makan hanya nasi, dari mana kita dapat gizi-gizi yang lain. Untuk pakan biji-bijian saya menggunakan millet putih, merah, kenari seed, biji sawi, haver, dan beberapa jenis-jenis bijian yang lain. Untuk makanan pendamping saya ternak tidak pernah pakai namanya jagung ataupun kangkung. Yang saya pakai egg food, jadi makanan ekstrak telur ya. Jadi ada di sana kurang lebih ada tepung roti, ada telur rebus, ada madu, dan ada beberapa sayuran seperti brokoli dan wortel. Fungsinya untuk memberikan vitamin atau gizi kepada burung yang tidak ada di dalam biji-bijian. Semuanya sangat berkaitan dari mulai pakan, perawatan, itu untuk menghasilkan burung yang kualitas. Dari burung yang standar tadi, yang penting dia sudah standar spesies, kita tinggal meningkatkan dari segi kualitasnya dengan cara pakai perawatan yang benar dan ilmu yang benar. Untuk pasar, untuk pasar Personatus yang saya jangkau justru di luar kota, bahkan luar pulau. Untuk teman-teman di dalam komunitas, semua kita fokus untuk belajar lebih baik. Jadi kita sharing-sharing atau berbagi burung untuk sama-sama. Biar burung ini nggak cuma ada di satu kota atau satu titik, jadi menyebar di seluruh Indonesia. Paling jauh saya kirim ke daerah Aceh, Medan, Makassar, Batam, Bali, dan Pulau Jawa sendiri. Untuk harga tergantung. Semuanya tergantung burungnya. Semakin bagus kualitasnya akan semakin tinggi harganya. Untuk pasar ke depan khususnya untuk burung-burung lovebird atau agapornis, saya rasa dan saya lihat sih prospeknya tetap tinggi untuk pasar-pasar burung agapornis. Untuk memenuhi permintaan di dalam Pulau Jawa itu aja masih kekurangan, apalagi untuk luar pulau. Bahkan untuk ke depan kita akan terus berusaha untuk bisa ekspor burung. Banyak permintaan dari beberapa negara seperti dari yang paling banyak sih di Timur Tengah, Bahrain, Arab Saudi, Italia, dan Spanyol. Tapi tetap kendalanya cuma di izin ekspor, itu yang belum bisa saya penuhi. Tapi untuk memenuhi permintaan dalam negeri aja masih kualan. Apalagi burung Personatus yang kualitas itu sangat-sangat susah untuk dicetak. Kita butuh waktu yang lumayan panjang, terus ilmu yang memang tidak bisa asal ternak asal mana, semua harus ada prosesnya. Untuk menghasilkan burung dengan standar kualitas Perso yang super atau yang bagus, itu dibutuhkan waktu misalkan dari 5 kali produksi mungkin cuma 1 atau 2. Nah, disinilah sistem breeding atau sistem seleksi breeding kita terapkan. Jadi burung yang terbaik kita ternak kembali. Tanpa itu kita nggak akan bisa menghasilkan burung-burung yang kualitas. Banyak kasus burung yang kualitasnya bagus justru dijual, karena harganya kan jauh lebih tinggi. Tapi kalau kita ingin kualitas yang baik, ya burung yang terbaik kita ternak kembali untuk menghasilkan burung yang lebih baik lagi. Oke, demikian dari saya dari BPI Singosari. Tetap kita perbaiki kualitas burung dalam negeri. Salam hobi kicau, salam gacor, nggak asal ternak, nggak asal mana. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini?
Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.